Jadi tahun 2005 begitu memutuskan Pak Lukman mau nyalon, itu kan belum ketahuan apa pasangannya, siapa pasangannya, apa partainya. Nah, bisa diceritakan, karena Pak Lukman kan juga sebenarnya secara di struktur partai tidak punya jabatan apa-apa ya. Iya, saya memang ya itu tadi kita berpikir pada saat itu kan sebuah pegawai negeri adalah Golkar. Dan kemudian kalaupun kalaupun kita ada di struktur partai, kita harus setelah itu harus mengundurkan dari pegawai negeri kan, atau bahkan menjadi catatan-catatan di dalam. Karena saya memang saya awali karir saya dengan sebagai seorang abdi negara, abdi masyarakat, PNS itu ya tentunya saya harus konsisten mematuhi aturan ketentuan itu. Saya sebenarnya pada awal berdirinya PAN Lampung itu saya sudah diminta untuk duduk di dalam kepengurusan PAN Lampung. Tapi saya duduk, tapi saya nggak mau dilantik. Itu cara saya, strategi saya untuk menghindari. Itu udah pas wakil wali kota? Udah wakil wali kota. Udah wakil wali kota itu ada. Masih PNS? Masih PNS. Pak Jola, saya duduk tapi saya tidak mau dilantik. Jadi kita di bawah permukaan saja, gitu. Tapi partai mulai rame lah, mulai dinamika partai mulai hidup pada saat itu. 2003 lah. 2004 itu saya ingat sekali masih di Susilo ada kantor PAN, mereka dilantik di depan, saya tetap di bawah nonton aja gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau pada saat saya 2005 maju berpasangan dengan Haji Johan, itu saya tetap juga bukan orang partai, tapi simpatisan partai saya ada. Menentukan pilihan. Bahkan Pak Johannya dulu. Karena Pak Johannya pun sama juga, dia PNS basicnya, jadi dia juga nggak punya partai. Akhirnya saya hanya menggait secara sajalah PAN dengan komitmen kecil, saya pegang PAN tetap itu. Bahkan saya buka aja, saya waktu dalam proses perjalanan itu kekurangan dana, itu DPP PAN minjamin kami waktu itu dengan Pak Johan tadi, meminjamkan sejumlah uang kepada kami untuk modal kampanye dan lain sebagainya. 200 atau 300 juta pada saat itu ya, tapi kami harus mengembalikan itu. Kami bayar hutang kampanye dulu besar karena untuk kampanye. Kemudian saya bisa mendekati dengan partai-partai agama. Minus PKS, yang PKS pada awal wakil saya mendukung saya. Tapi pada saat saya maju dengan Pak Johan, PKS itu nggak mau dengan saya. Karena apa? Ada satu keterlibatan saya di sebuah organisasi internasional. Ingat ada Rotary Internasional pada saat itu yang betul-betul PKS jadi catatan. Kata itu Yahudi dan lain sebagainya. Padahal saya nggak tahu. Padahal saya nggak tahu. Saya pikir karena dia organisasi eksekutif, orang-orang yang memang bisa buat kita belajar. Kemudian kegiatannya murni sosial, ya saya ikuti. Tidak ada. Mereka udah suzon. Akhirnya mereka narik diri dari saya. Betul-betul ini udah PKS pada saya itu menarik diri dari saya. Padahal saya sebagai wahana untuk gaul, wahana untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kapasitas diri kita di situ. Tapi saya nggak ada masalah. Dapat 8, dapatlah P3, dapatlah partai-partai Islam yang saya gandeng dengan Pak Johan pada waktu. Kalau Golkar sendiri untuk Pak Moses pada saat itu. Untuk Pak Moses pada saat itu, PDIP mecah sendiri juga. PKS tadi Dario sama Pak Haji Zakaria tadi. PDIP si Atin Suyati dengan Muhyin memang ada dalam struktur partai itu. Nah itu yang sebenarnya kalau saya rasakan itu satu pertarungan pilkada yang paling seru dengan 5 pasang calon, 5 pasang calon. Itu kerja KPU juga nampak di situ. Mungkin Pak Rahmat belum ya? Belum. Jadi itu kerja KPU pun sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tadi hanya itu tadi berbekar dengan komitmen kecil dengan PAN, dengan partai-partai, bahkan partai-partai non dewan yang nggak duduk dewan itu dikumpulin untuk bisa meraih 7 kursi kan? Yang dulu dikenal Parnoko. Nah, itu partai 0, partai 0, itu kita juga yang munculin waktu kita kumpulkan. Jadi betul-betul satu perjuangan yang cukup keras. Tapi jujur kalau soal money politik tidak ada.
boleh saya bisa ajukan jempol lah kepada partai-partai kecil itu seperti PAN, seperti yang lain-lain tadi. Itu luar biasa sekali, kita tidak ada transaksi transaksional di dalam Ketemu dukungan Pak itu. Johan itu dijodohkan atau ketemu sendiri, Pak? Ketemu Pak Jodan itu ketemu sendiri. Ketemu Karena sendiri. banyak sih calon-calon yang muncul. Kan kebetulan ya saya kan sudah duduk Iya. sebagai wakil. Nah, sering ketemu dengan Kanjeng Andi Ahmad, Bupati Lampung Tengah. Nah, Kanjeng Andi Ahmad, udah anak bersama anak buah saya aja Dinda, katanya, dia panggil saya. Ya udah, merapatlah, merapat melalui satu proses, jadilah saya berpasangan dengan Pak Johan yang didukung oleh partai-partai kecil, dengan yang paling besar hanya PAN lah pada saat itu. Iya, Pak. Yang paling besar hanya PAN pada saat PAN itu. waktu itu 3 suara ya. Pada waktu itu 3 kursi, tinggal kumpulin yang lain saya juga nggak terlalu ingat, tapi kalau dalam catatan ada itu, tapi saya udah nggak terlalu ingat untuk bisa menjelaskan. Jadi betul-betul kalau Allah sudah menghendaki, saya yakin tidak akan menutup jalan itu untuk sampai kepada tadi kita. udah memang dipersiapkan bekerja, udah ceramah, udah di masyarakat kita udah yakin. Jadi orang juga udah mencari kita untuk berpasangan itu. Ya bukan hanya Johan sebenarnya yang datang ke saya, banyak juga yang lain. Yang hanya yang sangat sayangkan, kalau Pak Moses aja waktu itu bicara dengan saya, yuk kita masih berpasangan, mungkin kita akan, ya karena saya yakin itu adalah orang yang tepat sebenarnya untuk memimpin sebagai wali kota pada saat itu. Nah, saya pikir ini dulu lah, udah cukup panjang. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Nah, besok kita baru membicarakan soal kinerja Pak Lukman setelah terpilih lewat pilkada langsung ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita cukupkan sekian dulu. Salam payungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.